Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti radhiyallahu ajma'in syahidullah lahumul Fatihah. Ya Allah. Syahadatul ladina إلى حضرة سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض والمغارب في بر وبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء سد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى روحهم بعيش مشاري وخصوصا إلى روحهم بعيش قوم وخصوصا إلى الرقية واليمن وفي هذه القرية بلطن رشاء ولله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلى حضرة أبينا آدم ومن حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والأولين العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن اجتمعنا هنا لهم الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روحي بهي أمين sekalian بهي أسمان sekalian اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وعزم مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة sedaya bapak ibu nipun kula ugi jamaah SM ingkang sampun sumari ugi keluarganipun sedaya ibu ingkang sampun sumari sedaya jalur istri ingkang ngalih ingkang tepi ingkang cela ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum وغفر ذنوبهم ونور قبرهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وعزم مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Wa khususan dumateng sedaya jamaah ugi keluarganipun ingkang sakmenika taksih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nampi ujian Allahumma rabban nas yadhi bil basya isfiyan tasyafi la shifani la shifa wa kashifa la yughadiru saqama lana wa lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wa khususan dumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh lan salehah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah balalan fitnah mugi kita sedaya mijan saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaratul ladina an'amta alaihim. Monggo istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah. Islami
zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin lirda illa wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, tidak lupa kita bersyukur atas berbagai macam nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih dilimpahkan kepada kita pagi hari ini, sehingga bisa hadir di majelis yang kita cintai, di masjid yang kita cintai, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Syukur itu sangat penting. Ya, sekali lagi saya berkali-kali mengingatkan, syukur itu derajatnya di atas takwa. Ya. Saat ini kita sedang krisis syukur. Ya. Sudah jadi ada orang mengeluh karena pandemi, kemudian kondisinya sepi, terus akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sudah mendapatkan bantuan masih juga mengeluh, kok mek sakmene. Ngaten nggih. Jadi saat ini kita sedang krisis menjadi orang-orang yang bersyukur. Ngaten. Padahal jenengan hadir ke sini saja itu sudah banyak nikmat yang didapatkan. Ya. Tapi tidak tahu kita apakah sudah bersyukur atau belum. Coba saya ulangi lagi yang kemarin saya sampaikan. Jenengan duduk di sini saja, berapa banyak nikmat yang ada? Satu, yang jelas jenengan sudah mendapatkan nikmat kesehatan. Kalau jenengan boten keadaan sehat, boten mungkin jenengan hadir teng mriki, nggih boten? Iya. Sudah bisa jalan saja, itu nikmat luar biasa. Itu nikmat kesehatan. Dua, nikmat umur panjang. Jenengan menawi mboten berumur napa saged di sini. Pasti teng mriko alung napa teng pundi nika. Nah, kemudian itu nikmat kedua. Nikmat ketiga, jenengan pasti mendapatkan rezeki. Baik itu ini rezeki betul nggih, berupa harta nggih. Baik itu yang jalan kaki maupun naik sepeda motor. Nggih, yang jalan kaki paling boten punya rezeki mau beli sandal. Nggih. Yang naik sepeda motor sudah punya sepeda motor, beli sepeda motor, juga beli bensin. Nah, itu rezeki berupa harta. 3, 4, nggih. Rezeki paling boten jenengan punya hati tertarik menghafal, mempelajari Al-Qur'an. Ini rezeki yang keempat ini rezeki yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau rezeki tertarik menghafal Quran itu sudah dicabut dari hati kita oleh Allah, diambil rezeki itu, jenengan dijak kaya ngopo mboten purun mriki. Oleh Allah jenengan dikaruniai rezeki senaosa to, amen lali-lali ngapalne. Tapi masih kula nggumun jenengan iki amen lali tak panggah srawegep kenging napa. Itu karena Allah mengaruniakan kepada panjenengan semuanya. Kalau tidak ada rezeki rasa tertarik menghafalkan Al-Quran, tidak akan mungkin panjenengan hadir di sini. Ya. Jenengan bersyukur itu.
Ya Allah, koncoku liyane kon ngapalne angel, alhamdulillah aku masih yo angel ngapalne tapi yo panggah sregep ngaten. Nggih, itu rezeki. Belum rezeki-rezeki yang lain, mata bisa melihat Quran, lisan bisa mengucapkan, mboten sariawan, mboten gerah waja. Coba jenengan kan murojaah nun, ini cenut-cenut ngaten. Mesti mboten nggih. Nah, itu telinga juga cara misalnya berebek atau tidak bisa mendengar nggih, itu pasti tidak bisa menikmati menghafal Al-Quran. Berapa banyak itu tadi nikmat, masih banyak lagi, tapi sedikit yang 7 ini tadi sudahkah kita syukuri hari ini? Maka saya mengingatkan baik kepada diri saya pribadi maupun kepada panjenengan semuanya, marilah kita bersyukur untuk mengawali perjumpaan kita dengan mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya sekadar dari lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika rasa syukur itu kita wujudkan dari hati, Allah melihatnya, Allah merasakan getaran dalam hati, Allah senang. Begitu Allah senang, la in syakartum la azidan. Oh cah kae lho, bersyukur masih tak kei utangnya akeh ra kesaur-saur bangga alhamdulillah. Wis lek ngono tak tambahi. Bukan utangi nggih, ditambahi rezekine. Ngaten nggih. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, syukur berikutnya kita sudah selesai surat Al-Qalam. Hari ini kita bersyukur karena sudah masuk surat Al-Haqqah. Alhamdulillah, kita mau masuk surat Al-Haqqah. Dan saya lihat di sini banyak atau beberapa yang baru, jamaah yang baru, mungkin jenengan baru mulai dari Al-Qalam akhir-akhir kalau wingi, atau bahkan baru mau mulai ini terus mikir minder, aku kok telat yo, liyane wis mulai dari dulu, aku mulai dari Al-Haqqah ngene iki kira-kira telat apa mboten? Jenengan mboten telat, masih ada 28 juz yang lain. Ya, ini masih 2 juz pun belum selesai, masih di awal dan kita terus mengulang-ulangnya, ngaten. Dan alhamdulillah kita bisa sampai surat Al-Haqqah ini. Surat Al-Haqqah ini adalah surat ketiga di dalam juz 29. Surat pertama surat nopo? Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu memiliki berapa ayat? 30 ayat. Selanjutnya surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam memiliki 52 ayat. 52 ayat. Nah, sekarang kita praktekkan yadainnya, kita praktekkan yadainnya. Masih ingat nggih? Sebelah kiri satuan apa puluhan? Sebelah kiri puluhan, sebelah kanan satuan. Sekarang surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu coba tangannya kita buka semuanya, nggih. Ya. Terus kemudian sebelah kiri puluhan, surat Al-Mulk itu surat ke-67. 67. Nggih. Kita praktekkan 67, tangan puluhan, sebelah kiri 60. 60 itu buka semua, kemudian ditekuk satu, nggih. Jentike ditekuk satu ngaten, nggih. Ya jentike cuma satu memang. Ditekuk satu. Jentik kelingkingnya niki 60. Nggih, pripun saged napa mboten? Niki jentik kok angel men ditekuk to. Wis tuwek tekuk angel nggih. Napa-napa, mumpun diseneni jentike nggih. Terus kemudian 7 sebelah kanan berarti ditekuk pinten? 2. Niki coba ditingali tangannya piyambak-piyambak, mumpun tangannya kancane nggih. 67 tangannya sebelah kiri 60. Oh ngene carane ditekuk ke jentike, sebelah kanan oh pitu ditekuk loro, ngaten nggih. 67.
Dah. Kemudian surat surat Al-Qalam 68, sebelah kiri tetap, sebelah kanan ditekuk lagi 1, ditekuk 3. Bentuknya angka 8 seperti pistol. Niki tangannya dilihat sendiri 68. Nah, surat Al-Haqqah niki 69, berarti sebelah kanan ditekuk lagi jempol. Lihat tangan masing-masing, digathuk nih. Oh, sebelah kiri 6, sebelah kanan jempol. Ngaten nggih? 69. Sekarang ayatnya surat Al-Mulk berapa ayat tadi? 30. Cobi, tangannya 30. 30 bagaimana? Sebelah kiri 3, sebelah kanan 0. 0 menggenggam. Ngaten nggih? 30. Pun paham nggih? 30. Sebelah kiri niki kiri. Nggih. Terus kemudian surat Al-Qalam pinten ayatipun? 52. 50 sebelah kiri nggih, 52 sebelah kanan. Dilihat tangannya masing-masing. Oh, 52. Ngeten nggih. Gerakan yadain ini, gerakan jari ini di dalam ilmu pengetahuan namanya melatih otak kanan. Jadi oleh Allah kita dikaruniai 2 jenis otak. Ini menurut penelitian tahun 1960, baru ditemukan penelitian 1960. Allah itu menciptakan segala sesuatunya seimbang. Nggih. Segala sesuatunya itu seimbang, dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Nah, ternyata keseimbangan otak itu baru ditemukan tahun 1960. Baru kemarin niki, abad 19, abad 20. Padahal Al-Quran itu sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi baru ditemukan 1960. Ada seorang ilmuwan menemukan otak ini ada otak kanan dan otak kiri, harus seimbang. Sayangnya pendidikan kita itu hanya mengandalkan otak kiri. Otak kiri ini ku otak nopo? Otak kiri otak hitung-hitungan, matematika, terus apalan bahasa ngaten menika. Nah, sehingga wong iki dikon mikir otak kiri nggih, hitung-hitungan kan. Akhirnya nopo? Aku lek ngetokne dhuwit sakmene, kuwi engko kelongku sakmene, kebutuhanku sakmene. Nah, itu otak kiri. Dadi wong marai pelit niku. Tapi kalau otak kanan mboten. Otak kanan itu otak kreasi, terus emosi, kok sing sisi ngoten niku. Nah, nggih, napa malah imajinasi ngoten niku. Nah, itu sehingga akan muncul orang yang dia otak kanannya bagus, rasa napa nggih? Perhatian kepada orang itu jauh lebih tinggi. Nah, itu tadi emosi. Emosi bukan marah, gitu. Emosi itu bisa bahagia, sedih, kemudian nopo prihatin melihat orang lain yang kesusahan, ikut membantu segala macam. Itu otak kanan. Nah, itu terlatih dengan itu. Sebenarnya semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tapi baru ditemukan itu. Nah, salah satu mengaktifkan otak kanan adalah dengan gerakan jari niku wau. Makanya kita menggunakan metode yadain untuk menghafalkan nomor ayatnya. Itu tujuannya seperti itu, salah satunya mengaktifkan otak kanan dan memudahkan menghafal awal ayatnya. Ngaten nggih. Baik, berarti niki kita kembali lagi ke surat Al-Haqqah. Jumlah ayat surat Al-Haqqah ini sama dengan jumlah ayat surat Al-Qalam. Dados ngatas-ngatas niki. Ketika kemarin masuk ayat nopo? Ayat 15 kemarin. Misalnya surat ayat 15. Nggak bisa bulet iki antara Al-Haqqah sama Al-Qalam. Tapi insyaallah menika mangke kuncinya adalah fokus. Khusus di surat Al-Haqqah niki. Dados ngaten. Ibaratkan Al-Quran ini adalah sesuatu yang hidup nih. Dan memang hidup karena nanti dia yang akan menemani kita di
alam kubur maupun di akhirat. Ngaten ya. Jadi sekarang jenengan mungkin hanya melihat belegere Quran niku mushaf niki, mboten. Mushaf niki bukan Quran. Mushaf ini, buku ini dalam dulu zaman Nabi Muhammad bahkan mboten wonten ngaten menika. Ini baru dikumpulkan sejak zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Khalifah Utsman. Makanya Qur'annya namanya Quran Utsmani ya, bukan Quran Muhammadi. Karena zaman Nabi Muhammad dulu bentuknya benar-benar Quran itu ya yang kita ucapkan. Nah, nanti di hari kiamat atau di alam kubur berubah bentuk dia menjadi sesosok makhluk yang sangat menawan ketika dipandang dan menyenangkan ketika menemani kita. Berarti kan hidup dia. Nah, ibaratkan Quran itu setiap suratnya itu sesuatu yang hidup. Jenengan kagungan putra nggih. Nah, menawi putra jenengan kathah wonten sing pinter, wonten sing manut, wonten sing kudu di napa? Nggih, harus diperhatikan lebih, lek ndak diperhatikan dia manja, ngalem, terus rewel dan lain sebagainya. Nggih. Kenapa saya ngomong seperti itu? Maksud saya, surat itu juga seperti itu. Ada kalanya jenengan menghafalkan satu surat atau suatu ayat itu gampang banget, nggih. Wah, iki gampang banget surate. Nah, itu ibaratkan seperti anak sing dituturi manut ngaten. Tapi ada surat atau ayat sing di bulan baleni iki keuwangel men ya. Nah, itu ibaratkan anak kudu dicekel tenanan iki. Lek ora dicekel ucul-ucul le. Dikongkon sinau ket mau neng di wis ora pamit ilang plas. Nah, lari mainan sama temennya. Kok lek ora dicekeli tenanan. Nah, ibaratkan ada ayat atau surat yang seperti itu, yang dia harus digondeli betul-betul. Dia tetap bagian dari yang kita cintai, ngeten nggih. Tapi terus kemudian kita rangkul, kita lebih fokus ke dia. Nah, surat Al-Haqqah itu salah satu bagian dari surat yang seperti itu, nggih. Jadi yang sudah pernah menghafalkan Al-Haqqah di majelis Bendil Jati itu senyum-senyum sendiri. Karena surat Al-Haqqah niku membuat sering terbolak-balik. Nah, bukan berarti sulit, bukan, tapi perlu dipegang lebih erat. Dipegang, dihafalkan, dimurojaah lebih kuat lagi dibandingkan dengan surat Al-Qalam. Ngaten? Ya, baik. Sekarang kita masuk surat Al-Haqqah nggih, ayat 1. Surat Al-Haqqah kita masuk ke 5 ayat pertama terlebih dahulu. Ikuti saya yadainya, tangannya digerakkan dan ikuti dengan suara yang keras. Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan 4 jenis metode nggih, menghafalkan Quran menggunakan metode GSM ini. 1 fahmil, 2 tahlilul lafzi atau taksimi, 3 talaki, 4 yadain. Keempat-empatnya ini syaratnya menggunakan ilmu laduni. Napa laduni? Ilate kudu ya kan nggih. Apa laduni? Tak pikir ora usah sinau langsung iso. Sanes nggih. Laduni ilate kudu muni. Jadi mulai dari yadain sampai nanti kita talaki semuanya harus disuarakan dengan suara yang keras. Ngaten nggih? Termasuk sekarang yadain. Ikuti saya, gerakkan tangan dan ikuti dengan suara yang keras. 1 Al-Haqqah. 2 Mal-Haqqah. 3 wa ma adraka. 3 wa ma adraka. 4 kadzabat. 4 kadzabat. 5 fa'amma thamudu. 5 fa'amma thamudu. Baik, hari ini cukup sampai 4 saja karena 5 ini gandengannya dengan 6. Fa'amma wa amma ya. Sekarang diulang-ulang ayat 1 sampai 4 yadainya seperti yang saya ucapkan tadi.
Kita rangkai sekarang ayat 1 sampai 4 dengan suara yang keras. Wahid, ithnani, thalatha. 1 al-haqqah, 2 mal-haqqah, 3 wa ma adraka, 4 sudah, satu lagi, 1 4 sekali lagi, 1 baik, ngaten nggih, yatenya. Nanti kalau cukup waktunya kita tambah ke ayat kelima, kalau tidak cukup sampai ayat 4 kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya sekarang masuk metode tahap berikutnya, tahap fahmil Quran. Lihat tulisannya. Al-haqqah, hari kiamat. Al-haqqah, hari kiamat. Ma apakah? Al-haqqah, hari kiamat. Al-haqqah, hari kiamat. Wa ma dan apakah? Wa ma dan apakah? Adraka, engkau tahu? Adraka, engkau tahu. Ma apakah? Ma apakah? Al-haqqah, hari kiamat. Insyaallah, ngaten nggih. Jadi Allah sampai 3 kali ini menanyakan di dalam surat Al-Haqqah ini 3 ayat terus-terusan. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat penting, ngaten maksud Allah itu, ya. Sampai 3 kali Allah menanyakan. Yang Allah menyampaikan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ya, kayak orang deklamasi, ya. Wa ma adraka mal haqqah. Tahukah engkau apa hari kiamat? Itu Allah, ini kan Allah berfirman, Allah berkata. Berkata itu artinya ada yang diajak bicara. Dan kita sedang berada di depan ini, berarti Allah sedang berbicara dengan kita. Allah berarti bertanya kepada kita. Al-haqqah, wahai ya Najib, al-haqqah, hari kiamat. Mal-haqqah, apa itu hari kiamat Najib? Wa ma adraka mal haqqah, tahukah engkau apa itu hari kiamat? Itu oleh Allah ditanya 3 kali, menunjukkan kepada kita sesuatu yang akan sangat dahsyat terjadi, ya. Jadi perhatikanlah itu bagi engkau yang membacanya, ngaten maksudnya. Jadi ini bukan sekadar bacaan, tapi ini adalah suatu peringatan kepada kita bahwa akan ada al-haqqah, hari kiamat yang maha dahsyat, yang akan menjadi takdir bagi seluruh alam semesta ini. Hidup kita berakhir dan akan masuk ke kehidupan yang baru. Itulah hari penentuan, ya. Hari kiamat itu dibagi 2. Hari kiamat yang terjadi di dunia nanti seluruhnya hancur, kemudian digantikan dengan hari yang baru, itu juga hari kiamat, ya. Hari ketika sudah dibangkitkannya seseorang dari alam kuburnya menuju ke kehidupan baru di padang mahsyar, itu pun hari kiamat. Tahukah engkau apa hari kiamat itu? Allah tidak menjelaskan di sini, tapi kita sudah pernah mempelajari di surat-surat sebelumnya. Di sini diulangi lagi, akan ada sesuatu yang dahsyat di sana, ya. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang hari kiamat itu, kemudian di ayat 4 dan selanjutnya Allah menceritakan kisahnya bagaimana ada kaum-kaum yang durhaka kepada Allah dan kemudian diazab oleh Allah pada saat zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Kita masuk yang pertama, ayat 4. Kadzabat, telah mendustakan. Samudu, kaum Samud. Wadan, Adun, kaum Ad.
Bi dengan Al-Qari'ah hari kiamat. Kita ulangi ya. Kadzabat telah mendustakan. Samudu kaum Samud. Wadan Adun kaum Ad. Bi dengan Al-Qari'ah hari kiamat. Iya. Jadi kalau tadi ayat 1 Al-Haqqah itu hari kiamat, ayat 4 Al-Qari'ah juga hari kiamat. Jadi Allah itu menggunakan banyak istilah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hari kiamat. Ini Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Kemudian ada lagi napa? Al-Qiyamah, ada lagi Al-Waqi'ah. Itu semua istilah-istilah yang menunjukkan hari kiamat. Disebutkan Al-Qari'ah, kenapa disebut hari kiamat? Karena Al-Qari'ah itu hari yang menggetarkan hati, hari yang sangat berdebar-debar jantung kita ketika datang hari itu. Apalagi ketika mau dihisab, itu jantungnya sudah berdetak seperti detak jenengan pas mau setoran. Ndrawodek padahal ustadz ini kulo yo kalem orang nyakotan tapi kok ndredeg. Nah, sedangkan nanti di hari kiamat itu ketika mau dihisab itu ndredegnya luar biasa, malah dahsyatnya Al-Qari'ah bergetar ya. Baik, sampai di situ. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita, dulu ada namanya kaum Samud dan kaum Ad. Itu adalah dua kaum yang kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Mungkin ada yang masih ingat jenengan di dalam surat Al-Fajr juz 30 dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu wa thamud alladzina jabu sakhra bilwad. Nah, itu dijelaskan dalam situ. Ada kaum Samud, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Lut yang mereka memiliki imad, memiliki gedung-gedung yang tinggi. Dia oleh Allah dikaruniakan ilmu yang cerdas, ilmu arsitektur yang luar biasa canggih di zaman itu, bisa membuat istana-istana yang megah dari batu-batu yang ditumpuk-tumpuk, yang di situ kekuatannya dahsyat, hebat, tidak bisa, mereka menganggap tidak bisa diruntuhkan oleh apapun. Begitu juga kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh, cerdas di dalam membuat goa-goa di gunung-gunung itu. Mereka tinggal di dalam goa, tapi di depannya itu gunungnya nopo? Sokhra, dipapras, kemudian diukir, dihias menjadi sangat indah. Nah, itu mereka kemudian sombong, oleh Allah kemudian diutuslah nabi-nabi, tapi mereka nabi-nabi itu tidak pernah mau diimani oleh kaum-kaum tersebut, sampai kemudian Allah menurunkan azab yang dijelaskan sampai di ayat 8 nanti. Ngaten nggih? Baik. Nah, kita tambahkan nggih. Sepertinya insyaallah mudah ini sampai ayat 4, karena ayat 1 sampai 3 itu juga hanya pengulangan. Ayat 5. Famaka amma adapun Samudu kaum Samud. Famaka uhliku dibinasakan. Bi dengan at-taghiyah suara keras. Kita ulangi. Famaka amma adapun Samudu kaum Samud. Famaka uhliku dibinasakan. Bi dengan at-taghiyah suara keras. Ya, ini ayat 5 menjelaskan tentang kaum Samud. Bagaimana kaum Samud itu diazab oleh Allah? Kaum Samud itu tidak mau mengikuti Nabi Soleh, bahkan kemudian mukjizatnya Nabi Soleh berupa unta dibunuh oleh mereka. Akhirnya diazab oleh Allah. Mereka mendapatkan azab berupa suara petir yang sangat dahsyat, yang kemudian memegakkan telinga, menghancurkan rumah
Jangan pernah ada suara berdebum keras sampai kaca bergetar. Nah, itu sampai seperti itu dahsyatnya, pecah semuanya sampai mereka mati semuanya. Ya, karena diazab dengan suara taghiyah, suara yang keras itu tadi. Ingatkan, nggih. Baik, Allah alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Baik. Kita baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Haqqah. Silakan. Al-Haqqah. Iya, bacanya ha-nya itu dia mat tabi'i, 2 ketukan, tapi karena bertemu dengan tasydid panjangnya berapa? 6 ketukan. 6 ketukan itu berarti 3 ayunan. Jangan terlalu pendek. Kadang sering jadi haqqah atau waladdallin. Harusnya waladdallin. Nah, begitu juga al-haqqah nih. 3 ayunan. Al-haqqah. Ngaten nggih? Tidak sekadar al-haqqah, tapi diayunkan 3 ayunan, itulah 6 ketukan. Kita ulangi, saya baca Al-Haqqah. Silakan. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wama. Nah, ini wama, ma-nya ini ada panjang juga, tapi dia hanya 4 ketukan atau 2 ayunan. Ya, tidak lebih dari itu. Ya. Karena apa? Ketemu dengan alif atau hamzah. Wama panjangnya 4 ketukan, tapi malhaqqah di ayat yang sama itu 6 ketukan. Wama adraka malhaqqah. Silakan. Wama adraka malhaqqah. Baik, silakan dirangkai ayat 1, 2 dan 3. Silakan. Langsung hafal gini, insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat 4. Kallabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kallabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Baik. Kallabat dzal itu bukan dal. Jadi bukan kadzabat, tapi kalla. Tipis sekali. Kalla. Kadzabat. Kemudian tak di situ dibaca jelas, tidak masuk ke sin, ke ya sa, tidak masuk ke sa. Kadzabat Thamud. Ya, seperti itu. Kadzabat Thamud wa 'Adum. Dum ketemu dengan ba itu dengung, agak lama. Wa 'Adum bil qari'ah. Saya baca kadzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ah. Kadzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ah. Sekali lagi. Baik, lihat terjemahannya sekarang. Kadzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ah. Silakan sambil lihat terjemahan di bawahnya. Kadzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ah. Lagi. Kadzabat
Baik, sudah? Saya baca lanjutnya. Fa amma thamudu fa uhliku bil-dhaghiyah. Fa amma thamudu fa uhliku bil-dhaghiyah. Lagi. Sambil lihat terjemahan. Sekali lagi lihat terjemahan. Baik, ya. Sekarang silakan dirangkai ayat 1 sampai ayat 5. Jangan dihafalkan, nggih. Lihat tulisannya. Kalau tulisannya sudah merasa hafal, lihat terjemahannya. Intinya diresapi apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita ini sambil dibayangkan, ya. Kita awali dengan basmalah, kemudian dibaca sebanyak 3 kali, baru nanti setelah itu kita tutup. Wahid, ithnani, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, suaranya menggetarkan hati. Hai, silakan ditutup mushafnya. Meskipun merasa belum hafal, tetap ditutup. Ya memang belum dihafalkan tadi. Maka jenengan merasa tidak hafal, wajar, belum dihafalkan. Ayat 1 kita mulai. Al-Haqqah itu maknanya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kalau Al-Qari'ah itu sesuatu yang menggetarkan hati, sama-sama maknanya hari kiamat. Bedanya di situ. Al-Haqqah sesuatu yang pasti terjadi. Al-Haqqah, silakan. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Sampun hafal? Alhamdulillah, cepat menhafal ya. Hanya 3 ayat itu. Kita ulangi ayat 1 dan 2 sampai 3. Wahid, ithnani, tsalatsa. Al
Baik, fokus nggih. Jangan terburu-buru. Belum waktunya wa ma adra. Masih mal haqqah. Ayat 2 mal haqqah. Jadi al haqqah, kemudian mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Ada nggih? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa hari kiamat itu? Baik, lagi nggih. Ayat 1 2 dan 3. Wahid itnani tsalatsa. Al mal wa ma adra lagi al mal ngeten nggih. A al haqqah, ma mal haqqah, wa ma adra. Jadi a kemudian ma dulu baru wa. Jangan buru-buru a terus wa, nggih. A ma terus wa, nggih. Baik, kemudian ayat 4 yadainya kadzabat. Napa? Kadzabat. Huruf awalnya ka, gitu. A ma wa terus ka. Kadzabat telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Samud wa Adun, ya, kaum Samud dan kaum Ad, ya. Mendustakan apa? Bil qari'ah, mendustakan terhadap hari kiamat, ya. Ya, baik. Saya baca ayat 4, perhatikan. Kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Silakan. Kadzabat wa adum bil qari'ah. Saya baca. Kadzabat Thamud wa adum bil qari'ah. Kadzabat Thamud wa adum bil qari'ah. Lagi. Sekali lagi. Kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Sama nafal? Insyaallah. Oh, enak-enak manjene. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Fa'amma. Yaitu apa? Fa'amma atau fa'amma Samudu, ya, fa'amma Samudu masih menceritakan tentang kaum Samud. Samudu dunya pendek nggih. Saya penggal di Samudu. Fa amma Samudu. Fa amma Samudu. Lagi. Fa amma Samudu. Baik, kenapa kaum Samud? Fa uhliku, maka dibinasakan. Bit taghiyah. Taghiyah itu suara yang sangat melampaui batas. Togho itu akan melampaui batas. Taghiyah, melampaui batas saking dahsyatnya sampai menghancurkan segala sesuatunya dan membinasakan mereka. Fa uhliku bit taghiyah. Fa uhliku bit taghiyah. Uhliku punya satu ayunan panjang, nggih, dua ketukan. Fa uhliku bit taghiyah. Silakan. Fa'uhliku bit taghiyah. Sekali lagi. Fa'uhliku bit taghiyah. Baik, saya rangkai. Ingat, Samudu dunya pendek, fa'uhliku kunya panjang. Nggih. Fa'amma Samudu fa'uhliku bil taghiyah. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit taghiyah. Lagi. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit taghiyah. Sekali lagi. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit taghiyah.
saya rangkai 4 dan 5. Kadzabat dan fa'amma. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Silakan. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa'amma Thamud fa'uhliku bit taghiyah. Baik, ini ada yang mirip bil qari'ah dan bit taghiyah, sama-sama bi-nya. Yang membedakan apa? Maknanya. Jadi harus memahami maknanya. Kadzabat Thamud wa 'adun, mendustakan kaum Thamud dan kaum 'ad bil qari'ah, terhadap hari kiamat. Kemudian fa amma Thamudu fa uhliku, dibinasakan dengan apa? Taghiyah, suara yang bergetarkan. Ngaten nggih? Tidak dihancurkan dengan hari kiamat karena dulu belum ada hari kiamat, masih nggih, taghiyah, tapi suara yang dahsyat. Saya rangkai, fokus 4 dan 5. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bil taghiyah. Silakan. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Lagi. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Baik, sekarang saya rangkai mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai 3 diingat-ingat nggih. A, ma, wa, gitu ya. Kemudian setelah itu kadzabat dan fa'amma. Fokus, perhatikan saya baik-baik. Kalau di tengah-tengah saya mengucapkan ada yang jenengan lupa, pas ingat-ingat, berhenti di situ. Di ayat itu ingat huruf apa yang membuat jenengan lupa. Misalnya fa'uhliku, aku lalu huruf fa, fa'uhliku. Siap, nggih? Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bid taghiyah. Silakan. Wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit. Baik, saya baca sekali lagi, diingat-ingat. Setelah itu langsung jenengan ulang-ulang sebanyak 3 kali. Siap nggih? Saya baca. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Langsung nggih, 3 kali kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud wa 'adum bil qari'ah.
Fa'amma Thamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Lagi al sekali lagi Sadaqallahul azim. Baik, ya dirahmati Allah, kita sudah selesai hari ini 5 ayat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menambahkan ilmu tambahan kepada kami, ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa kami amalkan, bisa kami hafalkan, dan berikan kami kekuatan. Baik, kita akhiri dengan doa khatmil Quran. Semoga dengan doa ini kita bisa terus diberikan oleh Allah kekuatan, keistiqomahan, dan rasa cinta untuk senantiasa belajar dan menghafalkan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.